Imam Muslim adalah periwayat hadis paling terpercaya, sejajar Imam Al-Bukhari. Maka, mudah kita mengerti jika hampir semua umat Islam mengenalnya dengan baik. Beliau yang meninggal dalam usia relatif muda, 55 tahun, dikenal gigih dalam menuntut ilmu. Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaj Al-Kushairi An-Naisaburi adalah nama lengkapnya. Nama paling belakang, An-Naisaburi, dinisbatkan kepada negeri tempat beliau berasal, yaitu Naisabur, kota besar yang terletak di Khurasan. Beliau lahir pada tahun 206 Hijriah. Naisabur merupakan negeri hidup karena ilmu sangat dihormati di sana. Di negeri itu, orang-orang sibuk mencari ilmu sekaligus mengajarkannya. Tentu saja, cukup beruntung orang-orang yang tumbuh kembang di lingkungan sebagus itu. Keluarga Imam Muslim termasuk yang tidak menyanyiakan situasi itu. Al-Hajjaj, orang tua Imam Muslim, termasuk dari masyayikh, yaitu kalangan orang yang memperhatikan ilmu dan berusaha untuk memperolehnya. Sekalipun di negerinya sendiri sumber ilmu sudah cukup memadai, tetapi perjalanan mencari ilmu ke negeri lain bukanlah hal yang mustahil. Hal itu bisa kita lihat melalui sejarah hidup para ahli hadis di berbagai negeri Islam. Imam Muslim pun termasuk dalam barisan pencari ilmu ini. Perjalanan pertama Imam Muslim bersamaan dengan saat beliau berhaji pada tahun 220 Hijriah. Beliau yang saat itu masih muda, berusia 14 tahun, berguru hadis kepada Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi di Makkah. Beliau juga mendapat ilmu serupa dari Ahmad bin Yunus dan beberapa ulama hadis lainnya di daerah Kufah ketika dalam perjalanan pulang menuju negerinya. Perjalanan kedua berlangsung cukup panjang, menjelajah ke banyak negeri Islam. Dimulai sebelum tahun 230 Hijriah, Imam Muslim berkeliling dan belajar dari banyak ahli hadis. Az-Zahabi, atau pakar hadis dan sejarah, menuturkan bahwa Imam Muslim mulai belajar hadis sejak tahun 218 Hijriah, yang berarti usia beliau masih 12 tahun. Beliau tercatat pernah merantau ke sejumlah negeri untuk mencari ilmu hadis. Berikut ini, sebagian negeri yang pernah ditinggali untuk mencari ilmu. Khurasan dan daerah sekitarnya. Ar-Rai, Irak, seperti di Kufah, Basrah, dan Baghdad. Hijaz, terutama Makkah dan Madinah. Asyam, dan Mesir. Guru beliau tentu saja sangat banyak. Al-Hafiz Az-Zahabi mencatat 220 orang guru yang riwayatnya diambil oleh Imam Muslim dan dicantumkan di kitab sahihnya. Berikut ini termasuk di antara guru-guru beliau: Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ishaq bin Rawhiyah Al-Faqih, Al-Mustahid Al-Hafiz, Yahya bin Ma'in, Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi. Ketekunan Imam Muslim dalam mencari ilmu mengantarkannya ke derajat seorang imam di bidang ilmu hadis. Imam Muslim juga aktif menyebarkan ilmunya, baik di negerinya sendiri maupun di negeri-negeri Islam lainnya. Dalam menyebarkan ilmu, Imam Muslim memanfaatkan dua kecakapan yang dipunyainya, yaitu lewat ketajaman tulisan dan dengan kekuatan lisannya. Karya tulis Imam Muslim di bidang ilmu hadis cukup banyak. Di antaranya Al-Jami' As-Sahih, Al-Kuna wal Asma', Al-Munfaridat wal Wildan, At-Tabaqat, Rijalu Urwah bin Az-Zubair, dan At-Tamyiz. Karyanya yang paling fenomenal adalah Al-Jami' As-Sahih, yang lebih dikenal dengan sebutan Sahih Muslim.
Kitab Sahih Muslim dikatakan oleh Imam An-Nawawi sebagai salah satu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran yang pernah ada. Sampai-sampai ketika ada kalimat hadis riwayat Muslim di akhir sebuah hadis, maka rata-rata orang merasa tidak perlu untuk mengecek ulang tentang kesahihan hadis tersebut. Memang sebagian ulama memasukkan At-Tirmizi dalam jajaran murid Imam Muslim karena terdapat sebuah hadis dalam Sunan At-Tirmizi yang menyebutkan, Muslim bin Hajjaj menuturkan kepada kami, Yahya bin Yahya menuturkan kepada kami, Abu Muawiyah menuturkan kepada kami, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk menentukan datangnya Ramadan, hitunglah hilal bulan Sya'ban. Dalam hadis tersebut, tampak bahwa At-Tirmizi meriwayatkan dari Imam Muslim. Sadar akan ilmunya yang tinggi dan akhlaknya yang mulia, sejumlah ulama memberikan kesaksian tentang Imam Muslim. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Farra berkata, Imam Muslim merupakan ulama manusia, lumbung ilmu, dan saya tidak mengetahuinya kecuali kebaikan. Ibnu Katsir mengatakan, Imam Muslim termasuk salah seorang dari para imam penghafal hadis. Az-Zahabi berpendapat, Imam Muslim adalah imam besar, hafiz, lagi mumpuni, hujjah, serta orang yang jujur. Selain sibuk mencari ilmu, Imam Muslim tetap aktif berusaha untuk menopang hidup dan dakwahnya. Beliau termasuk di antara para ulama yang menghidupi diri dengan berdagang. Imam Muslim dikenal sebagai seorang pedagang pakaian yang sukses. Beliau juga memiliki sawah-sawah di daerah Ustuh yang menjadi sumber penghasilan keduanya. Dalam kesehariannya, beliau dikenal sangat dermawan. Semoga kita bersua dengan beliau. Imam Muslim wafat pada tahun 261 Hijriah atau 875 Masehi. Nama beliau harum, buah dari kegigihannya dalam mencari ilmu dan mendakwahkan Islam. Jika kita mencintai Imam Muslim karena Allah, maka semoga Allah mempertemukan kita dengannya kelak di surga. Sungguh, di hari kiamat, kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai.